Selamat pagi bagi kita semua, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Para hamba-hamba Tuhan, pendoa yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini senang berjumpa dengan saudara semuanya dan berdoa bersama. Mari saudara kita bawa hidup kita kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Satu hal yang kita rindukan untuk setiap dalam hadirat Tuhan menikmati kasih-Nya. Mari angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Ku tetap cinta, ku tetap setia ya Tuhan.
bangun dari tidur kami, itu adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Sepanjang tahun ini kami lalui dan kami ada di penghujung tahun ini juga adalah karena anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebab itu patutlah kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Ucapan syukur kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Adapun hidup ini, biarlah kami persembahkan kepada Tuhan. Menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hidup yang berdoa, yang bersekutu, yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama-sama dengan Engkau kami menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami mendapatkan sukacita. Kami mendapatkan perlindungan. Kami mendapatkan ketenangan. Jiwa kami tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mata rohani kami dibukakan sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Diberkatilah Engkau. Kami berkata dan kami berdoa ya Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Puaskan kami pada saat ini. Berkati semua teman sahabat kami yang ada ikut bersama di doa pagi ini. Kasih setia Tuhan mengalir limpah bagi kami. Dalam nama Yesus, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Firman-Mu hidup dan berkuasa untuk mengubah hidup kami. Nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, pimpin semua sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita saudara, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini saudara kita akan baca firman Tuhan. Ya, mohon maaf saudara kalau mungkin ada gangguan sinyal tadi dari handphone yang satu diganti lagi dengan handphone yang lain. Saudara, kiranya kita semua tetap bersukacita tanpa mengurangi sukacita saudara. Ya, memang kita ingin melakukan yang terbaik dan mengharapkan yang terbaik, tapi belum tentu semua seperti yang kita inginkan. Tapi satu hal saudara, peganglah apa yang baik dan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun yang terjadi, tetap katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan kita luar biasa. Jangan mau kehilangan sedikit pun damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Itu sebabnya beberapa tim kami saudara, link yang ada dari handphone saya saudara itu tentunya kita bisa berteman, dan ada dari saudara kita Delmi dan juga Bang Eksa, handphone mereka nanti dan juga Facebook mereka nanti saudara bisa berteman dengan mereka, minta pertemanan kalau belum, dan bagikan kepada teman-teman kita sehingga kalau ada gangguan dari satu kita bisa ke handphone yang lain saudara, dan kita bersukacita semuanya. Tuhan memberkati ya. Namun walaupun seperti ini saya melihat semua yang setia tetap setia pada saat pagi hari tetap ada di sini saudara, di doa pagi kita ini. Dan bagikanlah kepada teman-teman kita yang lain yang sudah biasa ikut sehingga mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat sukacita saudara semuanya. Terima kasih buat kesetiaan saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya sukacita damai daripada Kristus Yesus memerintah di dalam hati kita, memberkati kita, menyegarkan kita. Haleluya. Terima kasih buat responnya. Terima kasih buat bintang-bintangnya. Terima kasih buat lobe-lobenya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Yesus yang kita sembah itu akan memuaskan saudara dan akan menjawab setiap doa kita pada saat ini, merupakan duka yang harum di hadapannya, menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja kita datang kepada Tuhan meminta permohonan-permohonan doa pada saat ini, tapi kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Kalaupun ada permohonan doa kita khusus pada saat ini, Tuhanlah menjadi jawaban bagi kita. Dia akan menjawab doa kita tepat, sempurna pada waktunya. Tapi ada kalanya kita hanya menyembah, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu pun sungguh sangat menyenangkan hatinya. Kita datang bukan karena hanya mencari kepentingan keperluan kita,
tapi penyembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan, itu sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semua saudara. Tuhan mengasihi kita, Ibu Esther juga mengasihi kita semuanya. Nah, saat ini kita tiba saatnya kepada pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 20. Sekarang kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita saudara. Tidak lama lagi. Wahyu ini saudara hanya 22 pasal. Jadi hari ini tanggal 29. 28, 29 sekarang ya. 29, 30, 31 pas saudara. Ya, 31 nanti kita akhiri saudara kasih Wahyu 22. Oke, saudara seperti biasanya saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bersama dengan Kak Deoni akan membaca ayat yang kedua. Nanti ayat 15 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan melintas sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15 bersama-sama. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana saudara kekasih, ya, penghukuman terhadap iblis dan kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, jelas dikatakan pada saat ini bahwasanya orang-orang yang setia, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang tulus mengasihi Tuhan,
dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun nanti kita mati, saudara kasih, maka kita terlebih dahulu akan dibangkitkan. Kita akan bersama-sama memerintah dengan Yesus. Tetapi orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang menerima tanda daripada lambang binatang itu, yaitu lambang daripada antikris yang dituliskan di lengan atau di dahi mereka, saudara kasih, mereka akan dihukum. Oleh sebab itu, saudara kasih, dari pasal yang pertama sampai pasal 20 ini kita sudah membaca firman Tuhan ini. Jelaslah perbedaan itu, saudara. Orang-orang yang bertekun, orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, sekalipun mempertaruhkan iman mereka, dipenggal kepalanya, disiksa, saudara, dihukum, saudara, tapi saatnya mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut terhadap dia yang sanggup membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa terhadap jiwa dan roh. Melainkan takutlah kamu yang berkuasa baik membunuh tubuh maupun jiwa, bahkan roh di dalam neraka. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dia yang berdaulat, yang berkuasa atas jiwa dan roh kita. Mungkin manusia bisa membunuh manusia yang lain, membunuh secara tubuh, tapi manusia tidak sanggup memasukkan jiwa dan roh manusia ke neraka. Demikian juga manusia tidak sanggup membawa dirinya ke sorga. Sebab keselamatan itu hanyalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapakah yang ke surga itu? Siapakah yang menerima keselamatan itu? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, yang menerima anugerah itu dengan iman. Sebab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, ya, sebab kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan, keselamatan yang telah kita terima. Kita buka hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohonkan kepada Tuhan supaya nama kita terdaftar di sorga. Sebab dikatakan tadi ayat yang terakhir itu, barang siapa namanya yang tidak terdaftar dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi nama kita harus terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal itu. Dan setelah kita menuliskan nama kita, memohonkan kepada Tuhan, mendaftarkan diri kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan itu, maka ikutilah jalan-jalan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bertekun, bina, bangunlah hubungan kasih dengan Tuhan. Sebab Tuhan sungguh sangat rindu bersahabat dengan kita. Dalam kitab Yohanes pasal 17 berkata, aku tidak lagi menyebutkan kamu hamba, melainkan aku menyebut kamu sahabat. Sebab hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi sahabat aku memberitahukan hal-hal yang rahasia. Apa yang kudapatkan, apa yang kuterima dari Bapa, aku akan memberitahukan kepada sahabatku. Dan juga Yesus mengajarkan kita, yaitu doa, berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus berkata, ya saudara yang kasih, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ini menunjukkan betapa rindunya Tuhan bersekutu dengan kita. Betapa rindunya Tuhan berkomunikasi dengan kita. Sanggupkah Tuhan memberikan makanan kepada kita untuk 1 tahun? Sanggupkah Tuhan memberikan makanan kepada kita berlimpah-limpah? Sanggup, saudara. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami makanan kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini Tuhan berikan makanan kepada kita secukupnya. Besok lagi kita datang, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa harus secukupnya dan pada hari ini? Supaya ada jalan kita lagi besok, besoknya lagi, tiap-tiap hari.
datang kepadanya, bersekutu dengan Dia, menyembah kepadanya, dengar-dengaran akan suaranya, bertekun akan Dia, sehingga kita tidak terlepas daripada persekutuan kita dengan Dia. Apakah Dia ingin memonopoli? Tidak, tapi memang Dia sungguh-sungguh mengerti. Tuhan sungguh-sungguh tahu. Dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata dan 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Setan akan berusaha untuk menggoda kita. Setan akan berusaha untuk menekan kita supaya kita terlepas daripada kasih karunia Tuhan, supaya kita terlepas daripada berkat Tuhan dan tergoda dengan Dia. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita dekat dengan Dia, bahkan sampai saatnya nanti memerintah dengan Dia. Ayat 4 dikatakan, ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman-Nya yang tidak menyembah binatang itu dan patung dan tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita bertekun, maka nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun dipenggal kepalanya, sekalipun ada orang-orang yang mati sia-sia, mati oleh karena Kristus, mati mempertahankan imannya, bahkan dipenggal kepalanya, firman Tuhan berkata, mereka akan dibangkitkan, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Raja, dan mereka diberi kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi saudara kekasih, apapun yang kita alami dalam hidup ini, bertekunlah saudara, sebab kita tidak akan kehilangan upah. Bahkan ada upah yang menantikan kita, ada upah yang begitu luar biasa yang menantikan kita. Saudara yang kekasih, siapakah itu saudara yang ikut bersama-sama memerintah dengan Tuhan itu? Yang pertama, saudara, pemerintahan 1000 tahun itu, yaitu saudara yang kekasih, yang disebut dengan milenium, yang artinya saudara yang kasih 1000 tahun, ya, kerajaan 1000 tahun adalah sebuah saudara yang kasih, ya, pemerintahan antara Kristus bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Ciri-ciri pemerintahan itu saudara yang kasih, yaitu mereka saudara yang kasih yang setia, yang bertekun dengan Tuhan, saudara yang kasih, yang bertekun melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, siapakah yang memerintah itu? Saudara, yaitu umat yang diperintah oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi dan yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan dan masa hidup mereka sampai kedatangan Kristus. Itulah yang memerintah bersama dengan Kristus itu. Selama ini yang setia, dan mereka saudara yang kasih meninggal dalam Kristus. Juga yang kedua, mereka yang setia selama hidup mereka sampai masa kesengsaraan. Sudah pun mereka seandainya ada kesengsaraan itu, saudara yang kasih, mereka ikut di dalamnya, namun mereka tetap setia. Mereka lah yang ikut dalam pemerintahan 1000 tahun itu. Siapakah lagi saudara? Mereka yang akan memerintah bersama dengan Kristus itu, saudara yang kasih, mereka jauh melampaui bangsa-bangsa karena mereka akan melayani dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa lain. Nah, inilah mereka saudara yang kasih, dan mereka akan disempurnakan oleh Tuhan, saudara yang kasih. Mereka memerintah bangsa-bangsa dan mereka terus beriman kepada Kristus, taat kepada pemerintahan Kristus. Itulah mereka yang ikut serta dalam pemerintahan 1000 tahun itu. Oleh sebab itu, tekatkan diri kita saudara yang kasih, tetap setia, jangan mundur, sebab besar upah yang menantikannya. Sekalipun saudara kelihatannya pada saat ini atau nanti ketika sudah menjelang akhir zaman ini semakin mendekat, ada begitu masalah-masalah yang kita hadapi saudara. Tapi ingatlah, dari beberapa hari yang lalu yang kita dengarkan saudaraku, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan tempat bagi kita, sehingga Tuhan melindungi kita.
Setan yang disebut Satan itu tidak diizinkan, saudara kasih, untuk menyiksa kita. Bertekunlah di dalam Tuhan, saudara, dan tetap bersuka cita dan tetap beriman. Biasakan diri kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Biasakan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga saudara yang kekasih, tekanan-tekanan, tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh setan kepada kita, tawaran bisa ya, yang membuat kita senang-senang di awal, ya, menawarkan percabulan, menawarkan harta tahta dunia ini kepada kita, yang membuat jiwa kita sepertinya wah senang di awalnya, tapi nanti akhirnya mendatangkan jerat bagi kita. Yang kedua, ada penderitaan masalah. Oleh karena tekanan itu sangat menekan, akhirnya juga orang bisa mundur. Tapi baik tekanan maupun godaan, saudara yang kasih, tetapkan hati kita untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Ku tetap setia, seperti lagu kita tadi. Ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Bertekad untuk tetap setia. Sebab orang-orang yang setia, orang-orang yang bertekunlah, yang memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu. Namun saudara yang kekasih, kembali setan dilepaskan untuk sementara, saudara. Untuk apa itu? Menyiksa orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jangan mau menerima siksaan itu, jangan mau tidak taat, saudara yang kekasih. Tetapkan hati kita untuk setia kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini singkat untuk bisa memberkati, menjadi renungan bagi kita. Saudara, marilah kita bertekun, marilah kita setia, saudara, di dalam doa kita, dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Kristus, karena dari Kristuslah kita menerima upah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang akan meneguhkan kita sepanjang hari ini. Mari, saudara, kita tutup Alkitab kita, renungkan kembali saudara yang kasih firman Tuhan ini, di mana Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dia akan memerintah sama-sama dengan kita selama 1000 tahun lamanya. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Setiap firman-Mu yang Kau sampaikan pasti digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Oleh sebab itu Engkau berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalamnya. Sehingga kemanapun kamu pergi, perjalanan kamu akan berhasil, dan kamu pun akan beruntung. Di dunia ini kita berhasil dan beruntung, saudara. Sampai waktunya tiba pun, nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan, bina hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita tadi. Ku tetap setia, ku tetap cinta, walau banyak badai datang menerpa, ku tetap setia. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu. Cinta, ku tetap cinta, banyak batang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku
ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau banyak datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyaknya Tuhan yang telah Kau berbuat bagi kami, terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang telah Tuhan perbuat bagi kita, saudara. Penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya bagi kita yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, ku tetap cinta, dan ku tetap, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku mau tetap cinta Yesus, ku mau tetap setia, mengerti hidup, menyembahmu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan bagi orang yang tetap setia dan tekun menyembah padamu, yang menolak dosa, yang tidak sama dengan dunia, melainkan selalu duduk di bawah kaki-Mu, dengan dengaran akan suara-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cinta padamu, ku kagum akan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Yesus, glory bagi Tuhan, Allah yang setia, Allah yang perkasa, Tuhan dan Raja-Mu. Haleluya. Tuhan yang kami sembah juga Tuhan Allah yang setia, yang menepati setiap janjinya bagi kami, yang selalu menyertai kami.
Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak perlu takut akan dunia ini, sebab Engkau telah menjamin kehidupan kami Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita katakan jalan-Mu tak terselami oleh setiap pikiran kami. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. tiada terduga kasih-Mu. Ajaib dan heran bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Dia sertai kita. rancangan-Mu Dia lindungi kita. damai, Haleluya. aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Baik masa lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sepanjang kami terus mau setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Engkau, tidak memberontak kepadamu, melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau membawa kami kepada kemenangan. Kau membawa kami kepada rencana-Mu yang begitu indah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah doa ucapan syukur kami. Terimalah nyanyian kami pagi hari ini yang kami persembahkan kepada Yesus. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih sepanjang malam telah Tuhan berkati, Tuhan sertai kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang indah, hari yang baru Engkau berikan lagi bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, kesembuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
nama-Mu. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang Kau rancangkan bagi kami, jadilah bagi kami ya Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Kami percaya hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik lagi dari hari ini. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan, sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Berkati semua umat yang berdoa di pagi hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan damai dan sejahtera. Dan kasih Bapa melimpah-limpah dalam hati kami ya Tuhan. Tidak lama lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Tuhanlah yang memberkati, yang menjawab setiap pergumulan kami pada saat ini. Ada doa yang dinaikkan oleh umat-Mu sepanjang tahun ini yang mungkin belum menerima jawaban doanya. Berdoa kepada-Mu Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, Kaulah jawaban bagi kami. Tuhan menjawab doa kami sempurna dan segera. Jalan-jalan-Mu sungguh sangat indah bagi kami. Berikan kami ketenangan, keteduhan. Berikan kami sukacita ya Tuhan. Jadikan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang di sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menolak segala kelemahan, sakit, penyakit, segala duka cita, apapun yang mencoba-coba melemahkan iman kami, tidak boleh berkuasa menjaga hidup kami. Darah Yesus menutup kubus kami. Kuasa Tuhan limpah bagi kami. Ini doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini pimpinlah kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur persembahkanlah kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku karena cinta-Mu Tuhan, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Damai sukacita dari Allah kami menyertai kami semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan syukur kami. Kami kembalikan pujian hormat bagi-Mu.